الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita ambil sedikit apa yang disampaikan oleh Syekh Al-'Allamah Ibnu Hisham rahimatullah alaih. Babul isyarah. Sekarang masuk dalam tingkatan al-ma'arif yang keberapa ini isyarah ini? Yang keberapa? Ketiga. Pertama, a'raful ma'arif bil ijma' lafdzul jalalah. A'raful ma'arif bil ijma' lafdzul jalalah. Itu enggak kita hitung karena sudah ijma'. Yang berikutnya baru kita mulai dhamir. A'raful ma'arif ad-dhamir, ya enggak? Tingkatan ma'rifah yang paling ma'rifah adalah dhamir. Di dalam dhamir itu sendiri tingkatan yang paling ma'rifah dhamir apa? Dhamir mutakallim, baru dhamir mukhatab, baru dhamir apa? Ghaib. Jadi kita lewati bahwasanya al-ma'arif tu'addu wa la tuhaddu. Ma'rifah itu dihitung tidak didefinisikan. Jadi itu kalau mendefinisikan semakin bingung. Cukup atau mengetahui ma'rifah itu khusus. Dah, definisinya apa? Tu'addu wa la tuhaddu. Dihitung enggak didefinisikan. A'raful ma'arif dhamir. Kemudian alam isim isyarah isim mausul al-mu'arraf bi al wa ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah. Paham ya? Setelah antum hafal itu satu kaidah lagi antum tambahkan dihafal juga. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah bi manzilati ma udhifa ilaihi mutlaqan. Itu yang sahih. Paham ya? Walaupun beliau menguatkan kecuali kalau mudhaf kepada dhamir, maka tingkatannya seperti alam itu pendapatnya lemah. Karena mereka berpendapat bahwasanya yang namanya sifat itu tidak boleh lebih ma'rifah daripada mausufnya. Yang sahih, sifat itu lebih ma'rifah dari mausufnya, boleh. Atau sifat itu di bawah mausufnya juga boleh. Atau sifatnya itu sama-sama kedudukannya dengan mausufnya juga boleh. Ja'a ar-rajulu at-tawilu. Itu kedudukannya sama enggak sifat dan mausufnya? Sama-sama mu'arraf bi al, ya enggak? Ja'a Zaidun at-tawilu. At-tawilu dengan Zaidun tingkatannya tinggi mana? At-tawilu dengan Zaidun tingkatannya lebih tinggi mana? Zaidun karena alam. Boleh kan? Nah, sekarang sebutkan yang apa? Yang sifatnya lebih tinggi daripada mausufnya. Hah? Ja'a Zaidun akhuka. Paham ya? Akhuka di sini posisinya dia sifat walaupun dia posisinya bisa batal atau bayan tapi dia maknanya sifat di situ. Paham ya? Itu lebih ma'rifah karena posisinya mudhaf dan dhamir. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Mata ja'a Zaidun hadza. Ja'a Zaidun hadza. Ja'a Zaidun al-musyaru ila hadza. Paham ya? Al-musyaru ilaih misalkan seperti itu. Na'am. Kita lihat di sini. Qala al-mu'allif asbahullah summa al-isyaratu wa hiya dza lil mudzakkar wa dhi wa dhih wa ti wa tih wa ta lil muannas. Perhatikan baik-baik ini ya. Wa dzani wa ta lil musanna. Bil alif raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban. Ini perhatikan kalau dzani matani itu musanna tapi untuk rafa'nya dia seperti itu. Hadzani. Paham ya? Nah, ra'aitu hadzaini bil ya' jarran nasban. Maratu bi hadzaini. Apa maksudnya? Wa ula'i li jam'ihima. Ula'i itu jamaknya. Nah ya wa. Wal ba'idu bil kafi mujarradatan minal lam mutlaqan. Kalau jarak jauh ditambahi kaf. Paham ya? Ditambahi kaf tapi kosong dari apa? Lam secara mutlak. Ulaika. Jauh enggak itu? Ulaika. Nah, enggak boleh ulailika, enggak boleh. Nah ya wa. Aw makrunatan biha atau boleh. Atau boleh apa? Nah, disambung dengan apa? Nah, barakallahu fikum. Sambung dengan apa? Dengan lam tapi kalau bahasanya bahasa man maddah. Ulalika. Kalau ulailika enggak boleh. Ulalika boleh. Ulalika. Illa fil musanna mutlaqan kecuali kalau dalam isim musanna secara mutlak enggak boleh. Paham ya? Danilika enggak boleh. Paham ya? Nam seperti itu. Wa fil jam'i fil lughati man maddah. Nah, barakallahu fikum dan ini yang dikecualikan tadi, ya kan? Nah, dan di dalam jamak menurut bahasa man maddah orang yang dibentangkan apa? Alifnya. Jadi bacanya nanti ulalika. Paham ya? Enggak boleh kalau ulaika enggak boleh ulailika tapi kalau boleh ulalika. Paham itu ya? Ulalika. Wa fima taqaddamathu ha tanbih. Atau yang diperbolehkan itu nah barakallahu fikum
yang didahului padanya ha tanbih. Nah, itu maksudnya diperbolehkan apa itu? Hah? Seperti apa berarti? Dapat berarti? Haula ilika itu atau gimana? Nanti kita lihat nanti ya. Kita lihat. Nah, barakallahu fikum karena posisinya di sini. Nah, apakah hak tanbih tersebut masuknya pada yang musannif hadzani lika atau bagaimana? Yang jelas nanti ada beberapa yang tidak diperbolehkan ya. Nah, barakallahu fikum ada juga yang diperbolehkan. Kalau hak tanbih jelas masuknya bebas dia ya. Nah, masuknya bebas hanya saja nanti seringnya kalau masuk dalam jarak dekat, isim isyarah jarak dekat. Nah, barakallahu fikum disebutkan di situ. Nanti kita akan baca juga. Nah, maksudnya adalah apa? Nah, disebutkan di situ maksudnya adalah nah, maksudnya adalah isim isyarah itu isim isyarah yaitu dza. Nah, ha tanbih itu boleh masuk padanya. Nah, barakallahu fikum. Bukan masuk padanya lamul bu'd itu yang diinginkan. Nanti itu akan kita baca nanti. Maksudnya adalah apa? Maksudnya ha tanbih itu boleh masuk pada isim isyarah yang dza tadi itu. Bukan masuk pada lamnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu nanti kita akan lihat penjelasannya. Kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Dza ini isim isyarah. Jadi kalau antum mengi'rab jangan hadza Zaidun, hadza isim isyarah langsung jangan. Halit tanbih. Tanbih apa maksudnya? Tanbihus sami' 'anil ghaflah itu maknanya. Tanbihus sami' 'anil ghaflah. Memperingatkan pendengar dari apa? Dari kelalaian. Karena biasanya kalau teman dza qalamun orang santai, dza qalamun. Tapi kalau ada hadza tergugah enggak rasanya? Ayo, tanbihus sami' 'anil ghaflah. Memberikan peringatan si pendengar dari kelalaian. Hadza qalamun. Nah, tapi kalau dza qalamun ini adalah pena. Artinya sama, cuman bedanya ada tanbih tadi itu. Mau soalnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Kata beliau qala asy-syarih, as-salis min anwa'il ma'arif, yang ketiga dari jenis ma'rifah ismul isyarah. Wa yanqasimu bihasabil musyari ilaih. Terbagi ditinjau dari yang diisyaratkan kepadanya ila salati aqsam, terbagi menjadi 3 bagian. May yusyaru bihi lil mufrad, yaitu yang disyaratkan dengannya untuk yang mufrad menunjukkan tunggal, wa may yusyaru bihi musanna atau isim isyarah yang digunakan untuk mensyaratkan yang musanna menunjukkan 2, wa may yusyaru bihi lil jama' atau isim isyarah yang digunakan untuk mensyaratkan jamaah banyak lebih dari 2. Wa kullun min hadhihi salasati yanqasimu ila mudzakkarin wa muannatsin. Masing-masing dari pembagian ini terbagi menjadi 2, untuk mudzakkar atau muannas. Kita perhatikan di dalam mungkin durus lughah atau mungkin jurumiyah atau mutamiyah bahwasanya apa? Ada isim isyarah lil qarib, ada isim isyarah lil ba'id. Kemudian lil qaribil mudzakkar, ada juga lil qaribi al muannas. Kan itu, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau globalnya hadza hadani haula'i, hadhihi hatani haula'i, ya enggak? Dzalika ulaika. Nah, kemudian tilka tanika ulaika, gitu kan? Nah, barakallahu fikum. Itu kesimpulan secara globalnya. Naam. Falil mufradil mudzakkar lafdzatun wahidatun wa hiya dza. Untuk mufrad mudzakkar satu tok yaitu dza. Walil mufradal muannatsa 'asharatu alfadin masyaallah. Untuk mufradah yang satu orang tunggal tapi perempuan itu 10 lafaz. Khamsatun mabdu'atun bidzal, 5 diawali dengan dzal wa hiya dzi wa dhihi bil isba'. Isba' itu kenapa? Isba' itu maksudnya bagaimana itu? Karena apa? Karena kenyang kan? Kenyang bagaimana kenyang apanya? Dari ya munculnya kenyang dari dhammah, kenyang dari kasrah munculnya apa? Ya. Kalau kenyang dari dhammah munculnya apa? Wawu. Nah, kita lihat wadhihi bil kasri, wadhih bil iskan, wa dzatu bid dhammati wa hiya aghrabuha. Dzatu ini yang paling aghrab, yang paling asingnya istilahnya gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Tapi ini khusus untuk apa? Untuk perempuanan itu, ya enggak? Ya enggak? Dzatu ini. Naam. Karena dzatu ini pada asalnya maknanya sahibah seperti dzu, ya enggak? Ja'a dzu malin, kalau perempuan ja'at dzatu malin, ya enggak? Seperti itu, naam, maknanya sahibah. Wa innamal masyhuru isti'malu dzatu bima'na sahibahnya. Adapun yang masyhur itu penggunaan dzatu untuk sahibah. Sehingga sunahnya mudhaf-mudhaf ilaihan itu, mudhaf-mudhaf ilaihan. Kalau dzatu ini enggak mabni dia, mu'rab kan? Naam.
Kaqaulika dzatu jamalin, itu memiliki kecantikan. Au bi makna allati, atau dzatu yang mana allati fil lughati ba'di tayyi. Ya kan, berarti dzatu memiliki dua makna. Dzatu makna sahibah berarti apa? Berarti dia mu'rab. Tapi kalau dzatu yang maknanya allati ini dia mabniyan itu, ya enggak? Naam, karena isim isyarah hukum globalnya mabni. Fil lughati ba'di tayyi. Menurut sebagian barakallahu fiikum lughah tayyi. Hakal Farra. Barakallahu fiikum. Farra menghikayatkan bil fadl. Bil fadli dzu faddalakumullahu bih. Barakallahu fiikum, dengan suatu keutamaan orang yang apa? Keutamaan dzu ini alladzi sih maknanya. Paham ya? Maksudnya dzu-nya ada alladzi, karena dzu itu nanti dzu ada dua makna. Dzu yang maknanya adalah termasuk asma sittah, dzu yang maknanya alladzi, lughah tayyi kan itu. Nah, kalau perempuan dzatu itu juga dikiaskan itu, kalau perempuan dzatu itu. Bil fadli alladzi faddalakumullahu bih, itu seakan-akan. Dengan suatu keutamaan yang Allah Taala berikan kalian, barakallahu fikum, keutamaan tersebut dengannya. Wal karamati dzatu akramakumullahu bih. Ya kan? Itu kalau perempuan. Dan juga kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan tersebut dengannya. Ai allati akramakumullahu biha falaha hina idzin salasatu isti'malat. Berarti barakallahu fikum, dengan penjelasan ini ternyata memiliki tiga penggunaan. Penggunaan pertama apa? Dzatu yang maknanya isim isyarah tadi itu, dzatu yang maknanya allati, ya enggak? Dzatu yang maknanya sahibah. Masyaallah ya. Barakallahu fikum. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang bi idznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.